Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua. Kali ini gua mau ngobrol ringan soal berita yang sebenarnya sudah terjadi weekend kemarin kalau tidak salah ya, sekitar hari Minggu malam kalau tidak salah waktu Eropa. Pada saat itu Manchester United muda ya, akademi gue lupa kalau nggak salah U18 itu bertanding di Old Trafford. Tapi bukan itu yang gue mau bahas, tapi kejadian di Old Trafford yaitu adalah ada pertemuan Ralf Rangnick itu duduk dengan seseorang nih. Seseorang itu adalah Paul Mitchell. Siapa itu Paul Mitchell? Paul Mitchell itu adalah sporting director dari AS Monaco. Nah, yang menarik ya, mereka ini sudah pernah bekerja sebelumnya. Kenapa? Karena Paul Mitchell ini pernah duduk di Red Bull Group ya. Itu sebagai di beberapa posisi. Sebelumnya dia di Red Bull Bragantino sebagai technical director. Sebelumnya di New York Red Bull sebagai technical director juga. Nah, ini yang menarik. Dia juga pernah di Red Bull Leipzig. Nah, Ralf Rangnick kan lama nih di Red Bull Leipzig. Dia ini sebagai Head of Scouting. Juga pernah menjadi Chief of Scout, juga pernah Head of Youth Scouting. Jadi lebih ke itu tadi ya, kepala pemantau bakat juga di Red Bull Leipzig. Artinya dia inilah yang memantau pemain muda, pemain yang lain yang untuk itu tadi diamati, di scouting istilahnya, sebelum nanti mungkin akan direkrut oleh Red Bull pada saat itu. Dan itu tadi seperti kita ketahui juga Ralf Rangnick ini pernah ya kan bekerja cukup lama di Red Bull. Nah, yang menarik sebenarnya waktu Paul Mitchell ini sebelum bergabung dengan Red Bull Group, yaitu adalah ketika dia menjadi Chief Scout di Spurs, Tottenham Hotspur ya. Dan sebelumnya dia bekerja di Southampton sebagai Chief of Scout juga. Jadi kepala pemandu bakat, kurang lebih demikian ya. Nah, di dua klub Southampton dan juga Tottenham Hotspur, ketika dia bekerja menjadi Chief of Scout, manajer dari dua klub tersebut adalah, iya betul, Mauricio Pochettino. Nah, ini menurut gue cukup menarik karena kalau gue inget ya dulu sebelum Pep Guardiola itu datang ke Manchester City ini sebagai klub cukup banyak kalau menurut gue, remind me if I'm wrong ya, tolong ingatkan gue kalau gue salah. Mereka ini banyak merekrut orang-orang yang pernah bekerja dengan Pep Guardiola di Barcelona. Jadi tim apa namanya? Mungkin tim manajemen dari Barcelona ini banyak sekali yang direkrut oleh Manchester City. Sehingga ketika Pep Guardiola datang ke Manchester City, ya, Pep Guardiola sudah, ketemu lagi kita. Halo bro, ketemu lagi. Sudah ketemu dengan orang-orang yang dia pernah bekerja sebelumnya. Dan ini kan tentu saja menimbulkan lingkungan atau environment yang nyaman untuk Pep Guardiola ini bekerja di Manchester City. Karena ingat ya, tugas manajer tuh bukan hanya berkaitan dengan taktik, strategi, tidak, tapi juga hal lain-lain yang berkaitan dengan permainan, strategi, taktik di atas lapangan, perekrutan pemain, penggajian dan lain-lain. Yang hal-hal tersebut ini kan tidak ditangani langsung oleh sang manajer, tapi oleh tim lain, oleh orang lain. Dan kalau dia seandainya bekerja dengan orang-orang lain ini yang dia sudah pernah bekerja sebelumnya, dia sudah tahu, bahkan dia sudah akrab, ini kan tentu akan menimbulkan rasa nyaman. Nah, gua menilai bisa jadi ini juga salah satu hal yang mungkin bisa terjadi di Manchester United. Maksud gua begini, Paul Mitchell itu sudah pernah bekerja dengan Ralf Rangnick di Red Bull Group. Artinya ketika nanti Ralf Rangnick ini naik sebagai konsultan ya, musim panas ini, let's say katakanlah demikian, maka Paul Mitchell akan bekerja dengan orang yang dia sudah tahu sebelumnya, yaitu adalah Ralf Rangnick. Pun kalau seandainya Mauricio Pochettino yang masuk ya, dia akan bekerja dengan orang yang pernah bekerja juga dengan Mauricio Pochettino. Bahkan dia juga pernah bekerja dengan Ralf Rangnick. Jadi menurut gue melihat ada
sinergi di sini antara Paul Mitchell, Ralph Rangnick dan juga Mauricio Pochettino. Karena lagi-lagi ya menurut gue ini akan lebih dari sekedar taktik dan strategi dan permainan di atas lapangan. Itu cuman salah satu output saja dari banyak input, banyak faktor yang bisa mendukung itu tadi. Wah, penampilan di atas lapangan bagus, pemain mau menampilkan permainan yang atau taktik yang diinginkan oleh manajer, ya kan, pemainnya juga tepat, taktiknya juga tepat, juga pas, maka itulah yang terjadi. Struktur fundamental sistem, ya kan, mendukung semuanya, maka terjadilah keharmonisan antara banyak pihak di klub. Itu kan yang terjadi di Ajax kalau menurut gue dengan amatirannya, di mana ya sistem sudah ada, fundamental sudah ada, filosofi sudah jelas, ya kan. Support juga sudah jelas. Bagaimana CEO dari dari Ajax ini adalah seorang Edwin van der Sar yang tentu saja punya pengetahuan sepak bola cukup bagus, ya kan. Jadi arah kebijakannya pun juga jelas. Ajax merupakan klub raksasa di Belanda. Sistem akademinya juga sudah solid dari zaman bahula, sudah jelas, banyak sekali menghasilkan pemain-pemain luar biasa, bukan hanya untuk Ajax tapi juga untuk klub-klub lain, ya kan. Jadi menurut gua ketika kalau seandainya dibandingkan antara Pochettino dan juga Ten Hag masuk, ya dia sudah betul-betul memiliki komponen aspek yang sudah ready. Tinggal dia itu tadi menyesuaikan. Pun juga asistennya bisa dilihat kan, kalau belum tahu bisa di googling, asistennya, staffnya tuh Ajax banget, betul-betul dari Ajax, mantan pemain Ajax, mantan pelatih akademi Ajax. Jadi sudah betul-betul tahu luar dalam klub, sehingga ketika Ten Hag masuk, dia ingin mengimplementasikan strategi taktik permainan di atas lapangan, semua faktor, semua elemen ini sudah siap, ibaratnya tinggal jalan aja. Nah, sementara di Manchester United, ya menurut gua sih banyak sekali komponen ini compang-camping, dan terutama ini setelah Glazer masuk dan diperparah setelah Sir Alex Ferguson tidak lagi di klub ini. Betul-betul kacau. Filosofi sistem fundamental di klub ini tidak jelas, mau prestasi atau mau bisnis atau seperti apa. Kalau mau dua-duanya oke, perimbangannya seperti apa, paling tidak dari hal demikian. Dan ini kan bisa terlihat bagaimana kebijakan transfer yang dijalankan oleh Ed Woodward selama kurun waktu berapa tahun, 8-9 tahun terakhir ini kan sering sekali tidak jalan. Makanya itu gue kadang berpikir, nih dengan amatiran ala gue ya, kita ngobrol ringan aja, mungkin permasalahan Manchester United ini bukan merekrut pemain yang hebat, pemain yang bintang, yang menurut media, menurut pendapat si A, si B merupakan pemain bagus. Karena kalau memang itu, kalau kita flashback selama 8 tahun, 9 tahun terakhir ini, banyak sekali pemain label bintang yang didatangkan di Manchester United. Kesemuanya banyak yang gagal, dan setelah mereka gagal, barulah kritikan itu datang. Dianggap tidak sesuai dengan permainan Manchester United, tidak sesuai dengan sistem pelatih, dan lain-lain. Tapi ketika mereka datang, euforia semua. Radamel Falcao, Bastian Schweinsteiger, Angel Di Maria, ya kan, Alexis Sanchez. Itu hanya sebagian contoh ya. Ketika mereka datang, hype semua. Tapi setelah mereka menampilkan permainan di atas, barulah, ya kan. Dan menurut gua ini kalau seandainya, berarti ada yang salah menurut gua, ada yang salah di sistem. Karena apa? Bukan cuma sistem permainan ya, tapi juga sistem perekrutan. Karena apa? Karena kalau ini tidak dibenerin, maka tidak mungkin ini akan berulang terus. Kita mendatangkan pemain dengan label bintang yang kita pikir, oke, wah pemain ini bagus. Tapi ketika bermain di Manchester United, mereka tidak bisa total. Mereka tidak bisa total bermain, mereka tidak nyaman, tidak masuk dengan skema pelatih. Bahkan pelatih pun mungkin juga bingung, ini pemain kok bisa datang, ya kan. Salah satu contohnya mungkin Harry Maguire diinginkan oleh Jose Mourinho, datangnya di zaman Ole Gunnar Solskjaer, ya kan. Ole Gunnar Solskjaer sudah menyiapkan skema untuk Jadon Sancho musim lalu, datanglah musim ini bersamaan pula dengan Cristiano Ronaldo. Dia sudah memiliki skema sendiri, sudah sistem yang dipersiapkan mungkin selama jeda musim panas kemarin, lalu tiba-tiba datang pemain seperti ini, ya harus diakomodir karena dia pemain bintang, pemain mahal, market value-nya tinggi, tuntutan dari manajemen, lu gue udah datengin ini, mainkan. Sementara skemanya mungkin belum siap mendukung itu, bisa saja terjadi. Dan menurut gue, balik lagi ya, Paul Mitchell ini mungkin bisa jadi karena dia kan juga head of scout. Kalau gue ngeliat dia
walaupun sekarang di Monaco nih sebagai sporting director. Nah inilah dia nih, kalau dia masuk ke Manchester United, nah gue nggak tahu apa namanya di mana dia akan eh, berposisi, karena di beberapa posisi itu kan sudah ada. Kalau menurut gua sporting director atau mungkin katakanlah ada apa namanya football director, ya kan, kita kan sekarang kalau nggak salah ini sudah memiliki siapa namanya John Murtough di sana kan, John Murtough yang sekarang ini duduk sebagai football director. Nah gua nggak tahu nih football director, sporting director apakah sama atau tidak, apakah nanti tumpang tindih dan lain-lain ya kan. Apakah dia akan turun lagi dari jabatannya sporting director lalu ke head of scout, katakanlah seperti spesialisasinya dia di beberapa klub sebelumnya. Itu juga bisa saja terjadi, tapi artinya dia akan jabatannya mungkin dalam tanda kutip akan turun ya kan, dia dari sporting director ya, tapi itu bisa saja terjadi ya kan. Atau mungkin akan ada satu posisi baru yang diciptakan oleh Ralf Rangnick ya kan di struktur klub ini untuk Paul Mitchell ini bisa saja terjadi, ataupun dia akan menggantikan seseorang yang sekarang ada di struktur klub, itu juga bisa terjadi. Dan kalau gue pikir ada satu posisi ya, ini ngobrol dengan amatiran juga. Ini kan kalau gue lihat ini kurang lebih struktur Manchester United kan seperti ini. Sekarang ya ada beberapa yang kosong karena gue juga tidak tahu, tapi ini gue ambil dari Google. Mungkin yang akan jadi tanda tanya ini adalah posisi dari Darren Fletcher, karena menurut gue Darren Fletcher technical director, Ralf Rangnick di beberapa wawancara sebelumnya pernah mengungkapkan dia sendiri tidak tahu tugas dari Darren Fletcher ini apa. Tapi yang jelas Darren Fletcher menurut Ralf Rangnick sangat membantu di lapangan dan juga di tempat latihan. Artinya dalam itu tadi memberikan bantuan atau asistensi kepada Ralf Rangnick. Gua menduga Darren Fletcher ini akan menjadi salah satu staf kepelatihan, mungkin asisten manager atau coach bisa jadi ya untuk tim mulai dengan summer atau musim panas tahun ini dengan manajer yang baru. Kenapa? Karena begini, gue melihat nanti siapapun yang jadi manajernya, gue pikir akan ada satu pemain yang disisipkan di tim kepelatihan seperti biasa ya, dan ini sudah berlangsung mulai dari zamannya Louis van Gaal sampai dengan Ole Gunnar Solskjaer pastinya, yaitu adalah seseorang ataupun juga Ralf Rangnick sekarang ya, seseorang yang berasal dalam tanda kutip berasal ya dari Manchester United. Artinya dia bisa memberikan masukan, pertimbangan kepada sang manajer tentang klub, karena dia punya pengetahuan yang lebih tentang klub. Dulu ada Ryan Giggs di zamannya Louis van Gaal, di zamannya Jose Mourinho ada Michael Carrick ya kan, ada Michael Carrick. Ole Gunnar Solskjaer ya jelas, Ole Gunnar Solskjaer banyak sekali. Ole Gunnar Solskjaer sendiri kan juga dalam tanda kutip orang dalam dari Manchester United. Dan menurut gue ini penting. Ini penting untuk itu tadi mempermulus ya masa transisi bagi sang manajer baru itu nanti, supaya sang manajer ini juga memiliki, again ya gue ulangi, pengetahuan yang bagus ya kan, input yang bagus dari sisi orang dalam tanda kutip klub di tim kepelatihannya. Kurang lebih demikian sih. Itu tadi sih, gue nggak pingin ngobrol panjang lebar, ini cuman ringan amatiran ala gue aja sekali lagi tentang apa yang terjadi dan menurut gue apa yang bisa terjadi. Tapi ini tentu saja masih kemungkinan ini kan masih banyak. Apakah Paul Mitchell memang betul atau cuman, tapi begini ya, kalau seandainya ada pendapat ya mungkin mereka cuman hanya ngobrol-ngobrol biasa saja di Old Trafford. Bisa jadi iya, tapi yang gue tahu dengan amatiran ala gue ya, biasanya kalau ada orang dalam tanda kutip dibawa ke Old Trafford dan dia tuh bukan orang dalam klub ya, dan duduk atau ngobrol dengan petinggi klub, bukan apa namanya ya seperti kayak katakanlah Ralf Rangnick yang sepertinya sih kalau menurut gue melihat hal ini, jangan-jangan gue berpikir sih kemungkinan besar dia akan jadi konsultan ya, karena sangat aneh kalau seandainya di posisinya dia sebagai manajer interim lalu dia
ngobrol seperti ini. Ini menurut gue agak aneh, tapi again menurut gue ya, sebagian besar banyak sekali kalau sudah ini terjadi, ada orang dibawa ke klub ngobrol-ngobrol dan lain-lain sambil di stadion, itu biasanya akan diambil oleh klub itu sendiri atau paling tidak sedang dalam masa penjajakan. Gua ingat dari buku yang sedang gua baca ini juga bagaimana Arsene Wenger sebelum ke ke Jepang, ke Nagoya Grampus itu juga dia datang dulu di sana. Dia sempat menyaksikan pertandingan sambil ngobrol-ngobrol. Pun juga dia sebelum datang ke Arsenal, kalau tidak salah pun juga demikian, dia sempat datang dulu ke Arsenal ya kan, ngobrol-ngobrol dengan salah satu orang dalam di sana sambil menyaksikan pertandingan dan lain-lain, sambil dia pada saat itu mempertimbangkan tawaran. Jadi menurut gue ya bukan tidak mungkin memang Paul Mitchell ini sedang diincar oleh Ralf Rangnick, mengingat lagi-lagi itu tadi ya, dia sudah pernah bekerja, mereka sudah bekerja di klub sebelumnya. Dan yang menarik adalah sudah pernah bekerja dengan Mauricio Pochettino. Apakah ini berarti Mauricio Pochettino atau Erik ten Hag atau ada yang lain? Nah, teman-teman bisa drop di kolom komen ya tentang apa sih kira-kira arti dari pertemuan Ralf Rangnick dengan Paul Mitchell ini. Drop di kolom komen, kritik, saran, silahkan. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan juga sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.